Kesehatan yang dicapai itu bukan hanya kesehatan ragawi, tapi juga kesehatan jiwa. Karena nggak mungkin kan kesehatan itu hanya bermasalah. Kota di sekitar atau di tengah-tengah Kabupaten Semarang ya, dekat dengan kota Semarang. Bisa disiasati kalau untuk beberapa Hai, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Senopati Damaratana. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Sehat jiwa, sehat raga. Wah, Mas Web lagi relaksasi nih. Enak nih relaksasi di pegunungan. Itu relaksasi apa meditasi ya? di sini Senopati. Dan kali ini nanti saya akan membahas mengenai meditasi ya. Jadi kemarin itu banyak banget yang inbox. Meditasi itu apa sih sebetulnya? Kayak gitu. Jadi apa bedanya antara meditasi dengan relaksasi? Soalnya banyak banget teman-teman itu yang ketika mendengar kata meditasi kayak gitu, pasti akan mencari suatu tempat yang tenang, mencari suatu tempat yang kondusif, yang mereka itu seolah-olah mengartikan meditasi itu relaksasi kayak gitu. Padahal kita tahu ya, meditasi itu sebetulnya berbeda kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya paparkan mengenai apa sih itu meditasi dan apa sih itu relaksasi kayak gitu. Nah, jadi meditasi itu adalah latihan ya. Latihan untuk memahami mengenai kesadaran pikiran. Latihan untuk fokus kayak gitu. Latihan untuk memfokuskan pikiran kita pada satu titik. Yaitu apa? Kita untuk berkesadaran. Nah, jadi praktiknya itu seseorang fokus pada satu titik. Lalu, tahu nggak? Meditasi itu sekarang juga banyak dikembangkan oleh kaum-kaum yang betul-betul dia mengerti tentang kesehatan jiwa ya, tentang pertumbuhan jiwa. Dan meditasi dilakukan dengan cara berjalan, walking meditation. Lalu gimana? Ya, dia jalan, grounding, dia lepas sendal, menyentuh tanah langsung. Kakinya itu betul-betul dirasakan betulan, kakinya menyentuh terusan sentuhan-sentuhan angin yang menyentuh kulitnya, dan sekitar tubuhnya, dia rasakan betul. Kakinya menginjak dia rasakan betul. Biasanya untuk pemula ini menggunakan teknik anapanasati, atau mereka mempergunakan nafas itu sebagai titik fokusnya. Jadi seorang mengambil posisi yang rileks, entah itu bisa duduk bersila, lalu mengamati nafasnya, pernafasannya. Nafas yang masuk, inhale, nafas yang keluar, exhale. Seperti itu. Jadi ketika masuk, nanti batinnya bilang masuk. Ketika keluar, bilang keluar. Hanya seperti itu. Jadi mengamati pernafasannya aja. Masuk, keluar, masuk, keluar. Itu saja yang diamati. Jadi mengabaikan pikiran-pikiran yang muncul. Misalnya ada, aduh pakaianku kayak gimana ya? Aduh jemuranku kayak gimana ya? Aduh itu ada tukang gorengan. Aduh aku belum masak. Itu semua dikesampingkan. Fokusnya pada satu, yaitu apa? Pernafasan. Lalu kenapa sih kok yang dipikirkan itu kok pernafasan kayak gitu? Dasarnya itu kayak gini. Banyak hal yang kita lakukan ya dalam setiap harinya. Tapi ada satu yang pasti. Tapi itu sering kita lupakan. Apa coba? Pernafasan. Nafas kita.
Kita banyak mengingat hal, kita banyak fokus kepada hal lain, tapi ada satu yang tidak kita ingat, tidak kita pikirkan, yaitu apa? Pernafasan. Nah, kita sering melupakan pernafasan, padahal itulah yang setiap detik kita lakukan, yang setiap detik itu kita jalani kayak gitu ya. Jadi di sini meditasi itu adalah latihan kita berkesadaran, yaitu sadar bahwa kita melakukan hal yang saat ini kita lakukan. Kita menyadari apa yang kita lakukan saat ini. Disitulah meditasi. Nah, kita yang betul-betul saat ini kita lakukan apa sih sebetulnya? Kan cuma satu, bernafas. Iya, aku ngomong. Iya, dia lagi nyuci, katakanlah kayak gitu. Iya, kemarin aku sekolah, katakanlah. Tapi yang betul-betul saat ini kita lakukan itu adalah apa? Bernafas. Nah, kayak gitu. Itu adalah alasan kenapa kok kebanyakan orang itu mengambilnya itu pernafasan yang menjadi titik fokusnya. Lalu, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa coba? Jadi orang itu bisa menjadi hidup dalam kondisinya hidup. Karena kebanyakan orang hidup itu pada mati. Bukan berarti dia hidup lalu dia mati, betulan dia. Enggak, dia jalan, dia ngobrol tapi dia mati. Mati gimana maksudnya? Iya, dia berdiri di sini, tetapi pikirannya itu berada di masa lalunya atau masa depan. Masa lalunya, dia kebayang-bayang terus sakit hatinya, kecewa. Jadi saat ini itu dia murung terus, dia betul-betul nggak ada semangat untuk hidup, nggak ada semangat untuk menjalani hari. Karena apa? Ada bayangan masa lalunya. Atau dia serba panik, ketakutan mengenai masa yang akan datang. Tentang hari esok, besok gitu. Atau 5 menit yang akan datang, dia udah pikirkan tuh, udah takut banget itu. Aduh, jangan-jangan nanti aku kayak gini ya. Aduh, aku nanti jangan-jangan kayak gini. Itu, aduh, menderita banget. Seseorang yang berdiri saat ini, yang hidup saat ini, tapi dia masih sibuk berpikir tentang masa lalunya, atau sibuk mikir masa depannya yang belum jelas, nah, tersiksa banget, menderita. Oke lah, kalau itu kita mikirnya cita-cita ya. Oke, tetapi kan jelas, cita-cita itu kan besok, saya pengen jadi dokter. Lalu sekarang apa? Fokus pada saat ini yaitu belajar. Belajar menuntut ilmu yang betul-betul gigih, sesuai dengan apa yang nantinya jadi tujuan hidupnya atau tujuan cita-citanya, kayak gitu. Kalau dampaknya untuk kehidupan itu kayak gimana sih? Nah, jadi kita nggak kenal tuh kecewa. Kita nggak kenal yang namanya penyesalan sampai berlarut-larut, menjadikan kita itu, aduh, nelangsa banget karena ada masa lalunya, sedih. Nggak ada. Atau kita betul-betul cemas, takut, anxiety, kayak gitu. Nggak ada. Kenapa? Karena kita fokus pada hari ini, kita melakukan hal yang terbaik pada saat ini, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan. Kayak gitu. Kita santai, kita tenang. Kenapa? Ya, ngapain mikir yang kemarin? Ngapain kita panik yang akan datang? Toh kita saat ini juga melakukan hal yang terbaik. Sudah, beres. Lalu bedanya apa dengan relaksasi kalau kayak gitu? Kalau relaksasi, kita oke lah, kita butuh tempat yang kondusif, yang tenang. Untuk mencapai kondisi rileks. Mungkin kita dibantu. Ada aromaterapi dengan sentuhan, pijatan, atau musik-musik yang apa ya, yang beatnya itu santai kayak gitu, untuk mencapai mencapai kondisi yang nyaman pikirannya. Beda dengan meditasi. Walaupun meditasi nanti juga hasilnya itu akan menjadikan kita rileks. Tapi tujuan dari meditasi bukan seperti itu, bukan rileks, tapi dia hidup berkesadaran. Dia ngerti posisi hidupnya saat ini. Berdiri pada saat ini, oke lah, dia menjalani hari dengan sebaik-baiknya. Nggak ada bayang-bayang masa lalu, nggak ada ketakutan tentang
masa yang belum jelas. Jadi beda banget ya. Dan berkaitan dengan apakah meditasi itu milik agama tertentu? Bukan. Meditasi itu secara umum. Memang betul, agama tertentu memang menggunakan meditasi sebagai suatu latihan. Nah, tapi meditasi itu bukan milik agama tertentu. Jadi ketika kita menyembuhkan jiwa kita dengan meditasi, tapi terus ada orang yang menolak karena agamaku nggak membolehkan itu lucu banget. Karena meditasi itu pada hakikatnya adalah latihan fokus. Latihan hidup berkesadaran. Lalu apakah fokus, berkesadaran, konsentrasi itu hanya untuk satu agama? Hanya untuk agama tertentu? Enggak kan? Universal. Untuk semua umat. Untuk semua agama. Caranya mungkin ini banyak dilakukan oleh orang-orang Buddhis ya. Dia fokus pada mungkin pernafasan. Atau fokus pada doa. Pada orang yang agama Muslim bisa dengan kalimat takbir. Fokus pada kalimat takbir. Nah, seperti itu. Bisa dilakukan oleh semua agama. Oke, gitu ya. Paham kan yang dimaksud dengan meditasi? Bedanya dengan relaksasi itu kayak gimana juga? Bye-bye. Ternyata seperti itu ya Mas Beb. Jadi lebih paham deh sekarang antara meditasi dan relaksasi. Sekarang aku juga mau meditasi biar sehat jiwa, sehat raga. Betul kan Mas Beb? Untuk teman-teman semuanya, yuk kita meditasi. Kita melatih titik fokus kita biar konsentrasi dan hidup berkesadaran. Oke deh, aku pamit dulu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tunggu video-video selanjutnya ya. Bye-bye.